Baru turun, langsung heboh. Baru juga nempel gas, bos tim langsung geleng-geleng. Ada apa dengan Veda Ega Pratama? Tegang, panas, dan penuh kejutan. Itulah suasana tes Moto3 yang berlangsung di Eropa. Tapi bukan soal motor atau cuaca. Yang bikin geger justru satu nama dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Baru saja keluar dari garasi untuk lap pertama dan langsung bikin kepala bos tim goyang kanan-kiri antara takjub dan gak percaya. Belum genap 2 lap, kru teknis yang biasanya cuek mendadak nempel ke monitor, mantengin data telemetri Veda. Anak ini siapa sih? Kata salah satu mekanik sambil melongo. Bahkan rider lain sampai tengok-tengok ke arah pedok Veda. Satu hal jadi jelas, ini bukan debut biasa. Dan yang bikin makin panas, itu baru pemanasan. Lalu, apa yang sebenarnya dilihat para bos tim sampai pada takjub? Adaptasi secepat kilat. Sesi latihan biasanya jadi mimpi buruk buat rookie. Tapi Veda, dia justru kelihatan kayak udah setahun pegang motor Moto3. Setelah 2 lap pengenalan, kecepatan Veda langsung merangkak naik. Tapi bukan asal gas. Cara dia handling motor Eropa ini tuh rapi banget. Dari RPM shifting, corner entry, sampai riding line, semua presisi. Mekanik yang semula berpikir, ya pasti perlu adaptasi, jadi salah tingkah. Biasanya rider Asia butuh 4-5 sesi buat cocok sama karakter motor kita. Tapi anak ini beda. Bahkan kru sempat kaget waktu lihat Veda tahu kapan buka gas saat ban masih dalam kondisi dingin. Kesannya kecil, tapi itu menunjukkan level pemahaman teknis yang nggak biasa. Dan lucunya, Veda malah bilang, saya masih coba pelan-pelan, belum full push. Loh, kalau ini belum full, nah. Bos tim sampai panggil teman. Gimana kalau seorang bos tim Moto3 sampai nyolek rekan sebelahnya dan bilang, lihat tuh, anak Indonesia. Nah, itu yang terjadi saat sesi berlangsung. Satu persatu para bos, baik dari tim utama maupun satelit, mulai berdiri dari kursinya. Biasanya mereka tenang, observatif, dan fokus ke pembalap mereka sendiri. Tapi kali ini, fokus mereka ke satu hal, rider dengan nomor khas Asia dan riding style Eropa. Beberapa manajer teknis bahkan minta akses data telemetri Veda hanya buat lihat apakah ini kebetulan atau emang bakat alami. Di pedok, komentar seperti "he's smoother than I expected" dan "clean entry, perfect line" mulai berseliweran. Dan satu komentar yang bikin bulu kuduk berdiri, "Kita salah prediksi, anak ini bisa masuk poin musim depan." Tunggu dulu, masuk poin musim depan? Bentar, ini baru tes kan? Gaya balap yang nggak biasa. Veda bukan cuma cepat, tapi juga unik. Gaya balapnya langsung mencuri perhatian. Dia bukan tipikal pembalap yang agresif asal masuk tikungan dan gaspol. Ada kontrol, kalkulasi, dan yang paling mengejutkan, ketenangan. Dalam dunia Moto3 yang identik dengan kaos di lap awal, gaya balap Veda seperti pembalap berpengalaman. Late braking, clean apex, dan throttle control yang mulus bikin riding style-nya disebut mirip Pedro Acosta waktu debut. Dia nggak panik, bahkan ketika motornya goyang sedikit. Itu refleks rider yang udah terbiasa balap di tekanan tinggi, kata salah satu analis. Bahkan saat duel simulasi overtake, Veda tahu kapan harus tarik mundur. Kita bicara soal rider muda, tapi cara mikirnya udah kayak pembalap kelas dunia. Jadi, siapa sebenarnya yang ngajarin Veda gaya balap kayak gitu? Data telemetri yang bikin shock. Data nggak bisa bohong. Dan saat para teknisi buka grafik telemetri Veda, mulut mereka nyaris jatuh ke lantai. Breaking point-nya lebih dalam dibanding beberapa rider tetap Moto3. Kecepatan masuk tikungan setara dengan 5 besar rider di kejuaraan dunia. Corner exit konsisten, nyaris nggak ada wheel spin yang bikin motor kehilangan grip. Saya kira datanya salah input, ujar teknisi sambil ketawa tak percaya. Tapi setelah dicek ulang, hasilnya tetap sama. Bahkan Veda mencatat top speed tertinggi kedua di hari itu, padahal dia baru pertama kali naik motor itu. Performa ini bikin para engineer saling lirik dan mulai bisik-bisik. Kalau dia udah kayak gini sekarang, kita bakal punya masalah kalau dia jadi lawan musim depan. Nah loh, kru chief cuma bisa ketawa.
Di tengah tekanan sesi uji coba, salah satu pemandangan paling mencolok justru datang dari garasi, waktu kruci Veda nggak bisa nahan senyum. Sambil pegang headset dan ballpoint, dia sempat bilang, "Ini anak bikin kita kerja gampang, kita cuma nyeting, dia yang kasih solusi." Bahkan ada momen lucu, Veda minta sedikit perubahan di sektor kecepatan tengah, dan setelah disesuaikan, dia lebih cepat 0,4 detik dalam 2 lap. Dia tahu apa yang dia mau dari motor, itu jarang banget untuk anak muda, komentar si kepala mekanik. Mekanik lain sampai nyeletuk, biasanya kita perlu 3-4 tes buat dapat feedback kayak gini. Veda bahkan bilang, media Eropa mulai ikut ribut. Tidak butuh waktu lama, aksi Veda akhirnya bikin media pedok Eropa ikut gelisah. Mulai dari jurnalis Spanyol sampai Italia, semuanya penasaran dengan nama Veda Ega. Beberapa bahkan minta sesi wawancara dadakan yang bikin kaget. Beberapa outlet media itu sebelumnya cuma liput rider top 5 Moto3. Tapi kali ini, mereka datangi tenda Veda dan tanya, "Kamu dari mana? Baru sekali coba motor ini." Dan yang paling bikin ngakak, "Kamu saudara Pedro Acosta." Wajah polos Veda jadi viral di grup Telegram fans Moto3, lengkap dengan caption, "Anak Asia ini bakal jadi Acosta dari Timur." Tapi pertanyaannya, apakah media bikin hype ini akan mempercepat karirnya? Rumor transfer mulai muncul. Kalau ada rider muda yang mencuri perhatian, pasti muncul satu hal, rumor transfer. Dan benar saja, setelah sesi tes itu, mulai terdengar kabar burung dari pedok. Katanya, salah satu petinggi tim satelit sudah ngobrol singkat dengan manajer Veda. Ada juga yang bilang, tim yang dulu rekrut rider dari Thailand, sekarang ngincer Veda. Dia muda, berbakat, dan fans base-nya gede banget, kata seorang pengamat. Bahkan sponsor dari Asia mulai ikut nimbrung. Rumornya, kalau Veda bisa tampil stabil sampai akhir tahun, tawaran wildcard bisa datang. Atau lebih gila lagi, full season 2026. Tapi, apa benar tetap rendah hati? Di tengah hiruk pikuk dan hype yang mulai menggila, Veda tetap kalem. Waktu ditanya soal pujian dari bos tim, dia cuma jawab, "Masih banyak yang harus saya pelajari. Nggak ada selebrasi berlebihan, nggak ada pamer." Justru Veda lebih fokus tanya ke tim, gimana bisa lebih stabil di tikungan ketiga. Ini yang bikin para mekanik tambah respect. Dia bukan sekedar cepat, tapi punya attitude yang profesional. Itu sikap juara, kata salah satu kru. Di pedok, orang mulai bandingkan Veda dengan pembalap muda yang terlalu cepat naik daun. Tapi bedanya, Veda paham proses. Tapi, apakah sikap rendah hati ini justru yang bikin dia dilirik oleh lebih banyak tim? Ini baru permulaan. Tes ini baru awal, tapi efeknya bisa jadi domino yang mengubah jalan karir Veda selamanya. Bos tim kini punya catatan, mekanik punya kesan, media punya cerita, dan fans mereka punya harapan baru. Dari hasil telemetri, gaya balap, sampai pembawaan diri, semua sinyal mengarah ke satu hal. Veda bukan hanya siap balapan di Eropa, dia siap bikin kejutan. Di sosial media, tagar hashtag Veda Moto3 mulai berseliweran. Beberapa bahkan udah edit mock-up livery motor dengan nama Veda #27. Dan dari bocoran internal pedok, ada diskusi kecil soal kemungkinan dia ikut balapan wildcard di pertengahan musim depan. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia Moto3 siap menyambut badai dari Gunung Kidul? Kita tunggu jawabannya di tikungan selanjutnya.